semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitan dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil ya. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apalagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan ini, kesempatan dan energi yang ada, ya, itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa? Mystical Wisdom. Kali ini Oracle card, ya, dan akan tetap gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya, ya, sun sign juga bisa, ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksa untuk sesuai, oke? Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian, ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Hai Saj, Sagittarius, rising sign Sagittarius, sun sign juga moon sign. Ya. Juga cross watcher. Gue langsung aja ya, gue pakai ini nih, Goddess Guidance, Oracle card, Good Tarot, 12 kartu, dan Divine Wisdom cards untuk penutup. Ya. Kartu pertama dari Goddess Guidance, kalian dapat maaf, fairness. This situation will be handled in a fair and just manner. Situasinya akan ditangani, akan terselesaikan dengan adil dan tindakan yang sesuai, Oke. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Fairness. Beberapa dari kalian, ya. Kartu kedua, Mary Magdalene, Unconditional Love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance might be. Cintai diri kalian sendiri, orang lain, dan setiap situasi. Gak masalah dengan bagaimana kelihatannya, tampaknya. Diri kamu sendiri, orang lain, juga situasinya. Mary Magdalene. Kartu ketiga, kalian dapat Damara, Guiding Children. Kalian jago nge-guide anak-anak. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Kalian itu sangat cocok untuk membantu, kasih bimbingan
juga menyembuhkan anak-anak. Gunakan kemampuan kalian untuk membantu anak-anak. Alam bawah sadar kalian, sit quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Alam bawah sadar kalian menginginkan isoman. Kalian minta untuk menyendiri, untuk istirahat, meditasi, juga merenung. Karena mungkin kalian sedang kalian sedang masa transisi ya. Ending and beginning. Berakhirnya suatu masa, apapun itu, suatu hal, dan ingin memulai sesuatu yang baru. Ini energi kalian di awal bulan Agustus. Kita langsung ke Good Tarot ya. Kartu pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke orang lain, atau bagaimana orang lain melihat kalian. Kalian dapat the full energinya Aries. Ini kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin menjadi yang berbeda ya. Energi the full. Mungkin kalian juga karena udah jenuh atau bosan dengan apapun ya, situasinya, segala hal mungkin ya. Jadi kalian ingin mengubah total, berubah. Untuk hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan materi atau nilai, kalian dapat 9 of Cups. Kalian mencoba untuk membuat diri kalian nyaman, walaupun kalian sedang saving, kalian lagi berhemat, kalian lagi waspada, tapi kalian mencoba membuat situasi atau diri kalian sendiri nyaman ya. Entah itu dengan entertainment, PPKM gini ya kan. Untuk persepsi, mindset, komunikasi dengan orang terdekat atau lingkungan terdekat, aktivitas sosial, higher learning, kalian dapat Ace of Wands. Kalian punya semangat, motivasi ya, baru, pemahaman baru untuk memulai sesuatu yang baru, punya passion yang baru ya. Untuk home, family, dan foundation, kalian dapat Four of Earth. Energinya Capricorn. Mungkin ada perubahan di rumah ya. Ada yang harus dirubah, ada yang harus transformasi. Jadi kalian juga lagi berhemat ya, lagi waspada, narik diri ya, isoman. PPKM lah, kalian jadi lagi mencoba membuat kalian nyaman di rumah. Untuk kreativitas intelektual anak-anak, aktualisasi diri, dan bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian bersenang-senang, kalian dapat 9 of Fire, 9 of Wands. Energi kalian sendiri ya, cukup gitu. Kalian udah jenuh dengan apapun yang buat kalian sebenarnya nyaman untuk kalian lakukan, pun kalian sudah jenuh. Makanya ada the full di sini ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin tampil menjadi yang berbeda, dan terlebih untuk urusan rumah ya, untuk urusan rumah, home and family.
Di kesehari-harian, kesehatan, juga efisiensi waktu, bagaimana kalian melayani orang lain, ya, bagaimana menganalisa diri kalian sendiri. 10 of Wands. Karena kalian jenuh, karena kalian bosan, karena kalian apapun yang kalian lakukan dalam kesehari-harian kalian, you burn yourself out. Kalian tidak lagi menikmati apapun yang kalian lakukan. Jadi segala sesuatunya itu malah merusak. Energinya malah semuanya berantakan gitu loh. Lihat aja gambar. Dia bakar semuanya. Ini mungkin terlebih untuk Sagittarius yang ini ya, yang Desember akhir. Untuk masalah relationship, kalian dapat teman. Ketidakjelasan, ketidaktahuan, segala sesuatu masih misteri, tidak terungkap, gak jelas, dan itu membawa sangat emosional, dampak yang emosional buat kalian. Entah itu masalah rumah, entah itu masalah finansial, bahkan termasuk masalah seks. Untuk finansial, transformasi, power, control, people's money, partner resources, occult atau mistis, ya, hal-hal itu, seks, intimacy. Kalian dapat 9 of Pentacles, energinya Virgo. Kalian punya pilihan. Yang jelas kalian merasa mandiri. Kalian mampu. Kalian punya kebebasan dan kalian mampu. Dan untuk segala hal yang gue sebut tadi, entah itu warisan, entah itu properti, kalian punya pilihan. Kalian punya pilihan. Mungkin juga gono gini ya. Karena itu menyangkut reputasi kalian juga mungkin. Yang jelas kalian mampu dan kalian mandiri. Independen lah. Untuk masalah travel, foreign, wisdom, philosophy, expansion, ya, hukum, perbedaan budaya, agama, latar belakang, dan juga spiritual, kalian dapat the wheel of fortune wheels, energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Kalian mungkin gak sabar juga untuk memulai sesuatu yang tapi masalahnya kalian harus kelarin dulu gitu. Sebelum kalian bisa merambah ke yang hal-hal lain, tapi kalian harus kelarin segala bisnis, segala masalah yang belum kelar. Artinya kalau semua udah kelar, kalian siap untuk membuka karma yang baru, gitu kan. Jupiter juga lagi retrograde Pisces. Jadi kalian belum benar-benar melepaskan. Ya. Kalian baru sampai ke titik jenuh. Walaupun keinginan
bahkan ambisi, semangat untuk memulai sesuatu yang baru itu kalian punya. Untuk reputasi, karir, life goal, dan status sosial kalian punya love, dapat love, lovers, energi Gemini. Ya, kalian punya pilihan untuk tujuan hidup kamu sendiri ke masa depan, jauh ke masa depan, untuk apa yang kamu ingin lakukan dan reputasi yang seperti apa yang kamu ingin bangun. Termasuk status sosial kalian ya. Kalaupun kalian ingin punya relationship ya, itu yang seperti apa ya, mungkin kalian dealing dengan Gemini ya, lovers energi Gemini, yang mana ada energinya Moon, nggak jelas ya. Energi Pisces juga Cancer. Untuk masalah society, circle of friends, teman-teman, network ya, harapan, komunikasi dan teknologi, kalian dapat Queen of Wands. Ini energi kalian sendiri dong. Maksudnya bisa jadi Pisces, bisa jadi Pisces, Aries, atau kalian sendiri. Intinya si Queen of Wands itu dia punya ambisi. Ya, dia punya ambisi, dia tahu harus ngapain, dia tahu gimananya ya, karena dia targetnya di goal. Dan kalian Sagittarius gitu kan mutable ya, jadi sangat sociable gitu kan, ramah, terbuka, riang gitu. Karakternya Queen of Fire, Queen of Wands. Ya kadang memang kejenuhan itu kalian butuhkan untuk bisa lebih adrenalin kalian sendiri. Ya kalian juga ingin memulai sesuatu yang baru dengan teman kalian atau bisnis baru ya, entah itu relationship. Untuk karma, ending, closure, limiting belief, sama alam bawah sadar kalian dapat King of Swords. Energinya King of Pentacles, sorry. Energinya Taurus atau enggak Aries. Sekali lagi tentang ending dan beginning ya, tentang ending dan closure. Karena apapun itu yang kalian struktur yang kalian pegang, komitmen yang kalian pegang, karena Taurus itu tentang komitmen, nilai, struktur ya. Yang mungkin sudah lagi tidak sesuai dengan energi kalian dan pemahaman kalian, Ace of Wands di sini. Tidak lagi merepresentasikan jati diri kalian. Karena apapun yang kalian lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kalian pegang, itu semuanya gagal, semuanya rusak, semuanya salah, semuanya berantakan. Ten of Wands, kebakar. Saatnya kita merevaluasi lagi. The Wheel of Fortune, merevaluasi Jupiter yang retrograde, merevaluasi segala hal yang kita pahami, yang kita yakini itu benar, ya. Jangan sampai itu jadi malah batasan, membatasi ruang gerak kita sendiri.
Karena memang di sini dengan energi Jupiter, kalau mau mulai sesuatu yang baru itu dipahami dulu yang kemarin gitu. Paham dulu akan segala sesuatu itu kalau memang sudah tidak sesuai dengan energi kita sendiri gitu. Kenapanya, gimananya, dampaknya apa-apa gitu, pelajarannya, dan kalian pingin kemana gitu kan. Karena Jupiter direct nanti bulan Januari. Dan di situ kita expand. Di situ kita akan dapat keberuntungan jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya. Alam bawah sadar kalian, the magician. You can do it, you know you can. Yes you can. Dan energinya Mercury. Mercury lagi di Leo. Mercury di Leo. Sun di Leo. Ya, buat kalian itu ya, the wheel of fortune. Kalian sanggup mewujudkan, merealisasikan apapun mimpi kalian, dan kalian siap untuk memulai suatu yang baru. Kalian siap melahirkan apapun itu yang baru. Di Empress, energinya Venus. Venus sekarang ada di Virgo, tapi ntar tanggal 16 masuk ke Libra. Buat kalian itu ada di ambisius, ya kan? Kalian akan lebih menjadi ambisius dengan energinya di Empress. Ya, sedangkan energinya Mercury masuk ke Virgo tanggal 12. Artinya buat kalian diminta untuk memilih the lovers, reputasi kalian, karir kalian, ya kan? Setelah Lionsgate 88 dan New Moon di Leo, ya. Siapkan diri kalian. Oke, the Sun in Leo itu dia. Kalian memang harus siklus itu, circle itu udah komplit. Bisa nggak kalian sadari itu? Gitu. Untuk memulai yang baru, kalian harus kelarin apapun itu dan punya semangat baru untuk mulai dari awal. Nggak dari awal, ya, bukan dari zero ya, dari scratch. Karena kalian udah punya keterampilan pasti dari yang sebelumnya. Jadi nggak dari zero amat. Gitu. Dari Divine Wisdom card udah gue pre-shuffle, kalian dapat 1. Ya. Nothing happens by accident in a God's word, and there is no such thing as coincidence. Not is the word buffeted by random choice or something you call fate. It's a snowflake is utterly perfect in its design. Do you not think the same could be said about something as magnificent as your life? Intinya sih, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan maksudnya tidak ada yang terjadi karena kecelakaan, dan tidak ada juga itu yang namanya kebetulan. Apalagi dengan segala pilihan yang kita punya, atau sesuatu yang kita sebut dengan takdir. Ini seperti salju yang emang perfect dari sananya gitu, perfect dari sananya. Mungkin nggak kalau lo mikir sesuatu hal yang sama itu terjadi dengan kehidupan kalian yang magnificent itu, yang wow, yang utterly beautiful gitu. Memang dari sananya segala sesuatu itu terjadi untuk keindahan, keajaiban kita itu sendiri yang mungkin di luar dari kemampuan kita untuk merasionalkannya gitu. Di screenshot, zoom it out, coba translate sendiri, semoga pemahaman gue bantu. Oke. Semoga resonansi berguna.